GDP dan komponen. GDP mengukur total pendapatan dan total pengeluaran dalam perekonomian. Karena GDP adalah ukuran terluas secara keseluruhan kondisi ekonomi yang dimana untuk menganalisis bisnis siklus. Biro Penelitian Ekonomi Nasional atau NBR adalah penentu resmi apakah perekonomian mengalami resesi. Resesi yang didefinisikan oleh suatu periode di mana ada penurunan berurutan pada GDP real. Hukum Okun. Dalam resesi, pengangguran meningkat. Hukum Okun adalah pengingat bahwa kekuatan yang mengatur bisnis jangka panjang berbeda dengan siklus yang membentuk pertumbuhan jangka pendek. Tren jangka panjang ditentukan oleh perkembangan teknologi. Jangka pendek dalam GDP sangat berkorelasi dengan pemanfaatan tenaga kerja perekonomian. Indikator-indikator ekonomi utama. Indikator utama yaitu variabel yang cenderung berfluktuasi mendahului perekonomian secara keseluruhan. Lembaga swasta yang bergerak di bidang penelitian ekonomi menggunakan indeks dari indikator utama. Berikut daftar datanya. A. Rata-rata minggu kerja produksi bagi pekerja di bidang manufaktur. B. Rata-rata klaim mingguan pada asuransi pengangguran. C. Pesanan barang konsumen dan material baru disesuaikan dengan inflasi. D. Pesanan baru barang-barang modal non-pertahanan. E. Kinerja produsen. F. Pemberian izin untuk membangun bangunan yang baru. G. Indeks harga saham. H. Jumlah uang beredar disesuaikan dengan inflasi. J. Indeks ekspektasi konsumen. Horizon waktu dalam makroekonomi. Teori makroekonomi pada jangka panjang dan jangka pendek berbeda pada berlaku harga. Pada jangka panjang, harga fleksibel dan dapat bereaksi pada perubahan permintaan dan penawaran. Pada harga jangka pendek, banyak harga yang kaku pada tingkat yang ditentukan sebelumnya. Karena harga berperilaku beda pada jangka panjang dan jangka pendek, kebijakan ekonomi memiliki dampak berbeda pada horizon waktu. Permintaan agregat. Permintaan agregat adalah keseluruhan permintaan terhadap barang dan jasa oleh pengguna dalam ekonomi. Permintaan agregat dapat ditampilkan dengan menggunakan kurva atau tabel yang menunjukkan berbagai jenis barang dan jasa yang dibeli secara kolektif dan pada tingkat harga tertentu. Persamaan kuantitas sebagai permintaan agregat yaitu MV sama dengan PY, di mana M adalah jumlah uang beredar, sedangkan V adalah perputaran uang. P adalah tingkat harga dan Y adalah jumlah output. Jika perputaran uang adalah konstan, maka persamaan ini dinyatakan bahwa jumlah uang beredar menentukan nilai nominal output. Berikutnya adalah penawaran agregat. Penawaran agregat merupakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan dalam kegiatan perekonomian suatu negara. Penawaran agregat juga dikenal sebagai output total. Hubungan penawaran agregat bergantung pada horizon waktu. Kurva penawaran agregat ada dua, yaitu yang pertama adalah kurva penawaran agregat jangka panjang. Yang kedua adalah kurva penawaran jangka pendek. Jadi, penurunan dalam permintaan agregat mengurangi output dalam jangka pendek karena harga-harga tidak menyesuaikan secara instan. Ketiga, proses dari jangka pendek ke jangka panjang. Selama periode yang panjang, harga-harga adalah fleksibel. Sedangkan selama periode yang jangka pendek, harga-harga adalah kaku. Kurva agregat adalah horizontal dan perubahan dalam permintaan agregat mempengaruhi output barang dan jasa perekonomian. Keempat, perbedaan antara jangka panjang dan jangka pendek. Bahwa harga fleksibel dalam jangka panjang tetapi kaku dan dalam jangka pendek. Model penawaran agregat dalam permintaan agregat memberikan kerja untuk menganalisis fluktuasi ekonomi dan melihat bagaimana kebijakan bervariasi selama horizon waktu yang berbeda. Berikutnya adalah kebijakan stabilisasi.
Kebijakan stabilisasi adalah untuk mengacu tindak kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi tekanan fluktuasi ekonomi jangka pendek, karena terjadi fluktuasi ekonomi dan melihat bagaimana kebijakan bervariasi selama horizon waktu yang berbeda. Berikutnya adalah kebijakan stabilisasi. Kebijakan stabilisasi adalah untuk mengacu tindak kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi tekanan fluktuasi ekonomi jangka pendek, karena terjadi fluktuasi output dan kesempatan kerja di sekeliling tingkat alami jangka panjangnya. Guncangan pada permintaan agregat. Jika jumlah uang beredar tetap konstan, maka kenaikan perputaran menyebabkan pengeluaran nominal meningkat dan kurva permintaan agregat bergeser ke kanan. Berikutnya, guncangan pada penawaran agregat. Guncangan ini dapat menyebabkan fluktuasi ekonomi. Guncangan penawaran adalah guncangan pada perekonomian yang bisa mengubah biaya produksi barang serta jasa.